Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh kembali sama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpuasa. Berbicara mengenai puasa, seringkali fokus dari puasa hanyalah soal tidak makan dan tidak minum. Nah, hari ini kita belajar sesungguhnya seperti apakah puasa itu. Ya. Nah, apakah puasa itu adalah sebenarnya mengalihkan mata kita dari hal-hal duniawi? Ya, apapun itu juga. Nah, atau seperti apa? Saudara yang terkasih, hari ini kita mau bicara mengenai puasa. Ternyata dalam Alkitab pun mengajarkan tentang puasa. Tuhan Yesus pun dia berpuasa. Sebenarnya, apa tujuan puasa? Bagi orang Kristen, berpuasa adalah baik. Ya. Nah, tujuan berpuasa adalah apa? Yang pertama, memusatkan perhatian kepada Allah. Saudara yang terkasih, seringkali fokus kita puasa itu bicara mengenai makanan minuman, ya. Tapi sebenarnya fokus dari puasa adalah mengalihkan mata kita dari hal-hal duniawi dan memusatkan perhatian kita pada Allah. Dengan mengalihkan mata dari hal-hal dunia ini, kita dapat memusatkan diri pada Allah dengan lebih baik. Apapun yang dapat kita tinggalkan untuk sementara demi memusatkan perhatian pada Allah dengan cara yang lebih baik dapat dianggap sebagai puasa. Jadi, berpuasa sebenarnya seharusnya untuk memperoleh persekutuan yang lebih dalam dengan Allah. Jadi, saudara yang terkasih, puasa tidak berbicara hanya tidak makan dan minum, tapi kita mulai menyangkal dari hal-hal keinginan daging kita atau kesenangan dunia kita, dan kita memusatkan perhatian kepada Allah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan berpuasa kedua adalah mempersiapkan diri untuk memulai dalam suatu pelayanan. Kita melihat Tuhan Yesus sendiri berpuasa sebelum dia menghadapi pelayanannya. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2 dikatakan, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Demikian juga Rasul Paulus dan Barnabas ketika diutus dalam pelayanan, mereka berpuasa. Jadi, tujuan berpuasa yang kedua adalah mari gunakan berpuasa untuk mempersiapkan diri ketika kita akan memulai suatu pelayanan. Yang ketiga, tujuan puasa adalah melatih hidup kita beribadah kepada Allah. Sama seperti disiplin rohani lainnya, yaitu membaca Alkitab, berdoa, menyanyi. Sesungguhnya berpuasa juga bertujuan utama, yaitu melatih hidup kita beribadah kepada Allah. Mari kita tinggalkan hal-hal yang bersifat dunia terlebih dahulu. Kita latih hidup kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah, peka mendengarkan suara Allah. Itu tujuan puasa yang ketiga. Yang keempat, tujuan puasa adalah menyangkal dan menundukkan tubuh kita. Melalui puasa, maka kita melatih diri kita. Kita membatasi diri kita terhadap keinginan hidup boros dan sia-sia. Menahan kebutuhan akan makan yang adalah kebutuhan alamiah menjadi contoh sederhana aplikasi bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita, yang menopang hidup kita sesungguhnya bukanlah roti, namun kehendak dan kebaikan Allah semata lewat makanan yang memberikan nutrisi pada tubuh. Jadi, ini adalah tujuan berpuasa yang keempat. Sangkali dan mulai tundukkan tubuh kita. Bukan makanan yang menguatkan kita, tapi anugerah Allah yang menguatkan kita. Maka kita berpuasa. Yang kelima, memperkuat doa. Dengan berpuasa, maka akan mempertajam kepekaan dan kesiagaan kita dalam berdoa. Dalam Matius pasal 6, pembicaraan Yesus tentang berpuasa disatukan dengan disiplin berdoa. Puasa secara spiritual mempertajam kepekaan dan kesiagaan kita dalam memanjatkan doa. Doa puasa dilaksanakan ketika ada keadaan mendesak dalam curahan isi hati mereka kepada Allah. Jadi, gunakanlah berpuasa untuk memperkuat doa. Contohnya, Esra, contohnya Ether. Mereka berpuasa, memohon perlindungan Tuhan dari bahaya. Puasa meningkatkan konsentrasi dan keefektifan kita dalam berdoa syafaat. Puasa bisa membuat fisik kita sehat dan menolong kita ketika kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Yang keenam, tujuan puasa adalah mencari kehendak Tuhan.
Doa puasa dilakukan ketika kita mencari kehendak Allah, supaya kita peka, membedakan yang manakah kehendak Tuhan, yang manakah kehendak kita. Saudara yang terkasih, belajarlah berpuasa. Dengan berpuasa, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Minta Tuhan sendiri hadir dalam puasa kita. Kita mulai menyangkal kedagingan kita, dan kita mulai mengasah kerohanian kita untuk kita mencari kehendak Allah, tahu akan kehendak Allah. Yang ketujuh, tujuan puasa adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa adalah ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa biasanya dikaitkan dengan penyesalan diri dalam pertobatan, dikaitkan dengan usaha lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, atau meminta kuasa dalam mengusir, memerangi setan. Kita mengakui kesalahan, berduka atas dosa yang terjadi, mohon belas kasihan Tuhan. Dan pengakuan pertobatan ini diwujudkan dalam bentuk puasa. Masih ingat ketika Yunus berkhotbah ke Niniwe, maka Raja Niniwe memerintahkan semua orang untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Allah, mohon pengampunan dari Tuhan. Itulah tujuan puasa, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan yang terakhir, tujuan puasa adalah menambah kepekaan dan belas kasihan kepada orang lain. Maka kita mengerti, ketika orang membutuhkan sesuatu, ternyata adalah hal yang sulit, maka kita akan lebih peka dan lebih berbelas kasihan kepada orang lain. Itulah tujuan berpuasa. Saat ini, kita akan melihat prinsip-prinsip dalam Alkitab tentang berpuasa. Yang pertama, prinsip dalam berpuasa haruslah prinsip motivasi. Artinya apa? Disertai dengan sikap hati dan motivasi yang benar. Sikap hati yang benar tersebut ditunjukkan dengan penyesalan atas dosa, merendahkan diri, dan duka cita yang sungguh karena hati yang takut akan Tuhan. Puasa tidak memiliki nilai besar di hadapan Tuhan kalau tidak disertai sikap hati yang benar. Dalam puasa, kita harus memiliki sikap hati dan motivasi yang sungguh-sungguh memperkenan Tuhan. Puasa sesungguhnya bukanlah ukuran kesalehan seseorang, tapi orang yang menjalankan puasa tidak berarti dia lebih saleh, tapi puasa harus dilakukan dalam kerendahan hati dan sukacita. Jadi, jangan sampai ketika kita ingin diet, ingin langsing, kita puasa. Nah, itu motivasi yang salah. Marilah kita memiliki motivasi puasa yang benar untuk Tuhan. Yang kedua, prinsip ketersembunyian. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, usahakan supaya orang tidak tahu. Ya, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Maka kita haruslah muka kita disegarkan. Ya, rambut diminyaki, kata Alkitab. Dan seolah-olah kita tidak berpuasa. Kita harus melakukan puasa dengan ketulusan hati. Jadi bukan untuk mencari pujian manusia. Yang ketiga, prinsip dalam berpuasa tetap prinsip kedaulatan Allah. Kita pasrah, kita berserah kepada Tuhan. Bahwa Allah, rancangan Allah pasti mendatangkan kebaikan. Puasa bukanlah kita mengubah Allah, mengubah keputusan Allah, bukan. Tapi puasa adalah mengubah hati kita supaya kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Itu puasa. Prinsip puasa adalah kedaulatan Allah. Tetap percaya kepada kedaulatan Allah. Dan yang keempat, prinsip puasa adalah prinsip komitmen, bukan ditentukan oleh aturan agama. Karena itu, dalam kekristenan, ketika kita puasa, jam ataupun modelnya itu tergantung dari komitmen kita kepada Allah. Jadi tidak ada aturan yang baku dalam berpuasa. Jadi komitmen kita kepada Allah, itulah prinsip berpuasa yang keempat. Nah, saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat jenis-jenis puasa dalam Alkitab. Yang pertama, puasa normal. Nah, puasa normal di sini artinya tidak mengkonsumsi makanan, baik padat maupun cair, tapi boleh mengkonsumsi air putih. Ya, jadi puasa normal di sini tidak makan dan juga tidak minum susu, ya, tapi hanya air putih. Tidak makan dalam bentuk padat maupun cair, tapi hanya air putih. Seperti Tuhan Yesus puasa normal selama 40 hari. Dia tidak makan, tapi dia tetap minum. Nah, itu yang pertama. Jenis yang kedua, puasa sebagian adalah kita membatasi jenis ataupun kuantitas makanan dari yang biasanya kita konsumsi. Contohnya Daniel dan teman-temannya menjalankan puasa ini. Mereka hanya makan sayur dan minum air. Nah, itu adalah puasa sebagian. Yang ketiga, puasa total. Artinya apa? Sama sekali tidak makan dan tidak minum.
Dalam perjanjian lama, Esa, Esther, Mordekai pernah melakukan ini. 3 hari 3 malam mereka berpuasa, tidak makan tidak. Itu puasa total. Yang keempat, puasa supranatural atau supra-alamiah. Ini adalah puasa yang tidak dapat diulangi. Atau ini adalah puasa yang hanya bisa terjadi kalau Allah yang menghendaki. Contohnya Musa dan Elia tidak makan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Musa ketika bersama Allah di gunung, Elia juga ketika dalam perjalanan ke gunung Horeb, mereka tidak makan tidak minum. Itu adalah puasa supranatural. Artinya hanya ketika Allah menyertai, hanya ketika Allah menghendaki, maka puasa ini dapat terjadi. Yang kelima adalah puasa pribadi, artinya saya sendiri yang berpuasa, saya sendiri bergumul kepada Tuhan. Dan yang keenam, bicara mengenai puasa bersama-sama jemaat suatu bangsa. Yoel pernah memaklumatkan puasa bagi jemaat, puasa bersama jemaat. Artinya kita berpuasa bersama-sama dengan orang-orang lain. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, puasa lahir batin. Nah, puasa lahir batin ini dilakukan secara periodik dengan cara pantang makan minum serta pantang melakukan hal-hal yang disukai. Sedangkan puasa batin yang dilakukan secara berkelanjutan dengan cara pantang melakukan kejahatan, kelaliman, ketidakadilan, kekerasan, ketamakan, dan sebagainya. Jadi, berpuasa dari mengenyangkan diri sendiri menjadi memberi makan orang lapar, tidak punya rumah dan yang telanjang. Itulah puasa lahir batin. Puasa secara lahir dan juga puasa secara batin. Sekarang, ini ada beberapa saran praktis ketika kita berpuasa. Yang pertama, milikilah dulu tujuan puasa yang jelas. Jadi kita mau puasanya apa nih? Tujuannya apa? Jadi harus punya tujuan yang jelas. Yang kedua, tentukan dulu jangka waktunya, 1 hari, 1 minggu, atau apa. Lalu yang ketiga, tentukan jenis puasanya. Saya mau puasa normal, atau sebagian, atau total, atau bagaimana? Yang keempat, tetaplah menjaga penampilan segar dan tetap rapi dan bersuka cita. Yang kelima, ingat, jangan sampai orang lain memuji kita. Jadi jangan dipamerkan atau sengaja menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa sehingga orang memuji kita. Yang keenam, ingatlah, fokus puasa bukan sekedar tidak makan dan minum, tapi pusatkan pikiran hati kepada Allah. Hampiri Allah dan persembahkan hati dalam ketaatan. Dan yang ketujuh, akhiri puasa dengan bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memampukan kita menjalani puasa. Dan yang terakhir, ingatlah, sewaktu berbuka puasa, bukalah dulu dengan minuman yang manis. Hindari minuman yang terlalu dingin dan beri jeda waktu untuk makan makanan yang berat. Makanlah perlahan dan sewajarnya. Selamat belajar untuk menjalankan puasa. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Jadi maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.